mau menendang selosor loh. Bukan, itu gaya mencari roda mobil. 1, 2, 3, hiking club. Halo sahabat Dasyat semua, welcome back to my channel. Jadi senang sekali saya bisa berbagi lagi video terbaru. Jadi kali ini, di pagi hari ini saya mau berbagi video tentang pendakian ke Gunung Adeng. Oke teman-teman, jadi untuk yang pertama kali baru bergabung di channel saya, jadi di channel ini saya akan berbagi banyak hal tentang Pulau Bali, pastinya tentang update terbaru yang ada di Pulau Bali, kemudian tempat-tempat wisata yang ada di Bali, dan pastinya jadi kita ada program setiap bulan hiking ya teman-teman. Nah, jadi untuk yang hari ini saya mau ngajak kalian jalan-jalan virtual tour mendaki ke Gunung Adeng. Nah, Gunung Adeng ini letaknya sih di daerah Bedugul, tapi ini masuk kawasan Desa Angsri kalau nggak salah, jadi masuk ke kawasan Batu Riti. Nah, tapi kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan pendakian itu melewati jalur Bedugul. Nah, di jalur Bedugul ini pun bisa kalian akses melalui dua rute. Jadi rute yang pertama yang sebelumnya saya lewati itu melalui geothermal atau Bukit Catu ya tepatnya. Nah, tapi kali ini pertama kali saya akan melewati start pendakian yang berbeda ya teman-teman. Jadi kalau nggak salah seperti diinfo sama ketua tim saya, itu kita akan melewati daerah Bloom Garden ya. Jadi di area Patung Jagung itu kita ke kiri. Jadi kalau mau ke Kebun Raya tinggal lurus, itu bisa juga. Tapi sekarang as per informasi tim saya, jadi yang jalur yang sekarang itu lebih singkat dan lebih nyaman ya, jadi nggak terlalu jauh kita melingkar. Nah, gimana keseruannya? Tetap saksikan di video kita kali ini. Let's check it out. Oke, lanjut teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang di Bali ataupun di luar Bali yang belum pernah ke Bedugul, jadi ini adalah kawasan Bedugul ya teman-teman. Dimana kawasan Bedugul ini itu adalah salah satu kawasan yang berbatasan dengan Kabupaten Buleleng ya. Jadi ini lokasinya di Apit di antara dua kabupaten. Nah, secara geografis ini area sini itu sangat dingin, kemudian ada juga danau ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman jalan-jalan ke Bedugul, jadi bisa kalian temukan 3 danau in total. Jadi ada Danau Beratan, kemudian Danau Buyan, dan Danau Tamblingan. Nah, di Bedugul selain ada danau, sejauh mata memandang juga banyak ada pegunungan ya teman-teman. Oke, sekarang kita sudah sampai di ikonnya Bedugul, yaitu Patung Jagung ya. Kenapa Patung Jagung? Nah, jadi ini merupakan patung ikonik yang ada di Bedugul ya teman-teman. Jadi kalau ke kampung ya, kalau orang-orang Buleleng pulang kampung yang biasanya melewati Bedugul, mereka pasti membawa oleh-oleh jagung ya. Which is itu jagung rebus yang sangat khas dari Bedugul ini. Oke, jadi Patung Jagung tadi kita belok ke kiri, yang dimana kita akan menuju ke start pendakian. Nah, kalau kita terus ikuti jalan ini, kita akan tembus nanti ke area Jatiluwe, Angsri, dan daerah Tabanan ya. Oke, jadi intinya kita tetap ikutin jalan yang besar ini. Nah, di depan kita itu sudah ada terlihat gunung. Nah, jadi FYI ya teman-teman, jadi gunung yang tadi itu adalah gunung pohon. Nah, oke. Seperti yang tadi saya bilang, ini start pendakiannya itu dekat dengan Bloom Garden ya. Yang sebelah kiri itulah Sila Garden, which is itu tempat rekreasi juga. Sedangkan untuk yang Bloom Gardennya itu berada di sisi kanan. Nah, ini ya teman-teman. Jadi Bloom Garden ini adalah kayak wisata jalan-jalan yang lagi viral di Bedugul, di mana tempat ini terkenal dengan hamparan bunga
dan landscape yang sangat indah. Oke, ini kita sudah berada di start pendakian. Nanti ada arahnya ya teman-teman. Jadi jalan pendakian ke Gunung Adeng. Jadi kita terus ikuti jalan beton ini. Jadi kurang lebih kita masuk sekitar 250 meter ya ke dalam. Nah, berhubung ini adalah pertama kali saya ke sini, jadi lumayan agak was-was ya jalannya di sini karena sepi, takutnya ada warga yang lewat karena ini lumayan sempit ya jalannya teman-teman. Tapi walaupun sempit, kalau nggak salah ini masih bisa diakses oleh mobil ya. Cuma gitu sayangnya, cuma satu mobil aja yang bisa masuk sini. Tapi kalau berpapasan ya sudahlah wassalam. Jadi harus ada salah satu yang mengalah ya. Oke, ini masih di area perkebunan warga. Ini lagi sebentar kita akan belok kanan di sini ya teman-teman. Nah, oke, dari sini titiknya sekitar lagi 1 menitan kita akan sampai di start pendakian di Gunung Adeng ya. Jadi sudah ada kelihatan itu yang sebelah kiri itulah Gunung Adeng dan di depan kita adalah Gunung Pohon. Jadi Gunung Adeng ini terletaknya di tengah-tengah ya. Dari sisi baratnya itu ada Gunung Sangyang dan di sisi utaranya itu adalah Gunung Pohon. Oke teman-teman, jadi kita sudah sampai di start pendakian ke Gunung Adeng ya. Jadi lokasi parkirnya sangat luas, itu bisa motor dan mobil. Jadi ini masih baru ya teman-teman. Tapi walaupun dibilang baru, tapi saya lihat fasilitas di sini sangat lengkap ya teman-teman. Jadi parkir luas, kemudian ada warung, jadi kalian bisa berbelanja perbekalan dan juga ada toilet, itu yang sangat penting. Oke, selamat pagi, selamat dahsyat. Jadi senang sekali hari ini kita sudah sampai di start pendakian Gunung Pohon ya. Jadi jujur ini adalah pendakian pertama kali saya melalui jalur ini karena sebelumnya saya melalui jalur Jatiluwih ya. Jadi ada namanya di Ansri sana, mungkin di seberang sana ya. Tapi kalau nggak salah juga ada titik pendakian melalui jalur geothermal Bedugul ya. Jadi sebelum Bloom Garden itu ada jalan masuk menuju ke geothermal. Tapi hari ini kita melalui jalur yang berbeda. Gimana treknya? Let's see. Oke teman-teman, jadi setelah kita melakukan pemanasan, jadi sekarang tepat di jam 7.50, jadi kita akan mulai start pendakian ke Gunung Adeng. Masih bersama istri saya. Oke, jadi inilah pendakian pertama kalinya saya bersama istri di Gunung Adeng dan kedua kalinya di Bali ya. Oke, sekarang kita sudah sampai di entrance-nya. Oke, selamat menikmati pendakian Gunung Adeng. Oke, as per advice by guide-nya, jadi kurang lebih pendakian kita kali ini itu sekitar 2 jam ya. Oke, sebagai informasi, jadi untuk menuju Gunung Adeng ini bisa melalui dari start pendakian ini. Kemudian yang kedua itu bisa melalui geothermal yang sebelumnya saya informasikan. Jadi di dekat Bloom Garden ya, sebelum Bloom Garden kita ke kanan itu ke arah geothermal. Dimana di jalur geothermal itu kita bisa melakukan pendakian ke Gunung Pohon juga. Tapi as per guide-nya ini dibilang kalau untuk menuju ke Gunung Adeng ini merupakan jalur yang paling terdekat ya. Karena sebelumnya saya juga pernah melakukan pendakian di Gunung Adeng melalui jalur Jatiluwih, which is itu katanya sekarang sudah ditutup karena itu sudah arealnya areal pura. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, jadi ada beberapa informasi yang kalian perlu ketahui tentang pendakian ke Gunung Adeng. Dimana informasi yang pertama, Gunung Adeng itu merupakan salah satu gunung yang termasuk 10 summit yang ada di Bali ya. Dimana ketinggian dari Gunung Adeng ini sekitar 1826 ya teman-teman. Jadi ini merupakan gunung tertinggi ke-9 yang di Bali. Dimana yang terakhir itu adalah Gunung Batur ya, yang tingginya 1717. Oke, selain termasuk dalam 10 besar gunung tertinggi di Bali, jadi ini adalah salah satu gunung yang dimana puncaknya itu ada pura. Tapi sebenarnya sih hampir semua gunung yang ada di Bali itu ada pura ya teman-teman.
tapi puranya itu ada yang berupa cuma pohon yang diisi kain, dan ada juga yang sudah ada padmasananya seperti yang ada di Gunung Abang, ya itu sudah bagus puranya, dan juga di Gunung Batu Karu. Oke, selain terdapat pura di puncaknya, sebagai informasi ini kan termasuk kawasan hutan lindung yang ada di daerah Bedugul ya. Jadi hampir sama, saya bisa katakan Gunung Adang ini memiliki karakteristik yang sama dengan gunung yang ada di Gunung Sangyang ya. Ini memiliki karakteristik vegetasi yang sangat bervariasi. Nah, nanti gimana kondisi gunungnya nanti kalian bisa lihat di video kita kali ini. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman, biar saya semakin semangat untuk membuat video-video tentang pendakian yang ada di Bali. Oke teman-teman, jadi sudah hampir 21 menit kita berjalan dengan jarak tempuh 1 km. Tapi jalanan masih bentukannya seperti ini ya, masih flat, masih datar. Jadi belum ada tanda-tanda pendakian. Nah, ini kalau teman-teman baru pertama kali mendaki ke sini, jadi kalian banyak dapat bonusnya ya. Karena mostly perjalanan dari tadi, dari starting point, jadi banyak ada jalur trek yang datar seperti ini. Nah, sampai di sini sih belum ada gambaran arah gunungnya itu di mana. Karena setahu saya yang di kanan ini masih dipenuhi dengan hutan hujan tropis. Itu ditandai dengan banyaknya ada pohon-pohon tinggi. Ya, jadi sangat lebat sekali teman-teman. Jadi tipe hutan seperti ini hampir bisa ditemukan di semua jalur pendakian yang ada di Gunung Adang. Sedikit berbeda dengan jenis hutan yang ada di Puncak Mangu ya teman-teman. Kalau di sini jenis pohonnya itu lebih tinggi-tinggi, kurus-kurus, dan agak rindang di atasnya ya. Dan begitupun juga untuk jalur pendakian kali ini, itu mostly tanahnya kerikil, jadi nggak terlalu licin seperti di pendakian Gunung Abang. Oke, sebagai informasi teman-teman, jadi sebelah kanan saya itu kalau nggak salah itu Gunung Pohon, yang dimana Gunung Pohon itu bisa kita reach atau kita daki melalui geothermal. Jadi sekarang kita masih ke arah barat dan masih dalam situasi perjalanan, dan ini sudah ada elevasinya. Dan kurang lebih hari ini dari tim hotel kita berangkat sekitar 30-an orang ya. Jadi cukup lumayan gemuk ya grupnya. It's okay. Kita mendaki santai ya, karena hari ini cukup bagus cuacanya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di pertigaan. Jadi seperti yang saya bilang, di sebelah kanan saya adalah Gunung Pohon, di mana ini sudah ada penandanya. Jadi teman-teman kalau melakukan pendakian ke Gunung Pohon bisa melalui starting point yang sama. Tapi tujuan kita kali ini adalah ke Gunung Adang. Jadi kalau Gunung Pohon bisa lurus dan ke arah kanan ya, karena gunungnya emang di arah sana. Oke, kita lanjutkan perjalanan, kita menuju ke Gunung Adang. Oke teman-teman, kita sudah sampai di persimpangan. Ini adalah salah satu awal muasal kita akan melakukan pendakian ke Gunung Pohon. Kalau nggak salah ini namanya area geothermal. Oke, ini jalannya sudah mulai licin karena kemarin habis hujan. Oke,
Jadi di sini sudah terlihat jelas gimana Gunung Pohon berada di sana. Gunung Adang ada di sana dan Gunung Pohon ada di sebelah kanan saya. Oke. Kayaknya teman-teman mau istirahat dulu sebentar di sini. Oke. Oke, mantap, Mr. Data. Oke, teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Jadi kita lanjutkan perjalanan ke puncak Gunung Pohon ya. Jadi kalau teman-teman mau latihan trail training, jadi biasanya teman-teman pendaki itu juga melakukan back to back hiking. Jadi biasanya dia start dari pendakian yang tadi, kemudian dia naik ke Gunung Adang, habis itu turun, habis itu naik lagi ke puncak Gunung Adang, puncak Gunung Pohon maksudnya. Jadi dalam sekali jalan jalurnya itu bisa melewati 2 gunung. Jadi karena setahu saya ini pendakiannya nggak terlalu tinggi, jadi teman-teman bisa loop ya. Jadi 2 gunung sekaligus, Gunung Adang dan Gunung Pohon. Oke, lanjut teman-teman. Jadi sudah hampir 31 menit perjalanan dari starting point. Jadi jenis trek yang kita akan lalui adalah sudah hujan tropis. Ya, walaupun ini pendakian gunungnya santai ya, tapi di sini banyak sekali ada percabangan. Jadi jangan sesekali kita meremehkan jalur trek pendakian ya. Lebih-lebih Gunung Adang ini, walaupun terlihat santai, tapi kalau nggak salah 2 bulan lalu ada pendaki yang nyasar di sini. Jadi sampai menurunkan tim untuk mencari pendaki yang hilang. Oke, semoga pendakian kali ini aman, selamat sentosa sampai puncak dan juga pas kembali. Oke, sudah 43 menit kita berjalan. Sekarang masuki kilometer 2. Jadi situasi pendakian masih seperti ini. Hutan hujan. Oke, lanjut. Kita sudah 1 jam lebih 3 menit berada di kilometer 2,69. Jadi perjalanan sudah ada elevasinya. Kurang lebih jalur treknya seperti jalur pendakian ke Gunung Sangiang. Jadi dengan hujan tropis, pepohonan tinggi menjulang, dengan ada simbar. Oke teman-teman, kita sudah hampir mencapai kilometer 3, tepatnya di kilometer 280.
Jadi kita ada menemukan salah satu jenis tumbuhan pandan ya. Jadi berjulang tinggi sekali nih. Jarang sekali selama pendakian saya temukan ada pohon pandan, jenis pandan ya di hutan. Tapi memang hutan dari Gunung Adeng ini sangat heterogen. Jadi semua jenis tumbuhan, khususnya pepohonan, ada di sini teman-teman. Jadi kesemuanya itu sangat berpengaruh pada tingkat oksigen yang diberikan oleh pepohonan ini ya teman-teman. Ini saya juga lihat ada pohon yang sangat tinggi sekali, menjulang tinggi. Oke teman-teman, jadi hampir mencapai kilometer 3. Kita sudah sampai di pos 2. Oke, mantap. Teman-teman masih recharge, masukkan kalori dan juga gula. Oke, kita lanjut pendakian biar tidak terlalu dingin. Yang mau makan dulu. Boleh. Oke, tepat di 1 jam 21 menit kita sudah berada di kilometer 3 lebih 300 meter. Masih bersama dengan senior saya, Pak Man. Oke. Jadi beliau memimpin pendakian kita kali ini ke puncak Gunung Adeng. Dengan kondisi trek hampir sama dengan Gunung Sangyang. Hujan tropis, hutan hujan. Ditumbuhi dengan tumbuhan yang tinggi-tinggi. Oke, seperti yang saya bilang di awal video, walaupun pendakian ini santai, tapi tetap berhati-hati, perhatikan marka dan tanda jalan ya. Karena 2 bulan lalu ada pendaki yang hilang di sini. Tetap hormati dan jaga ucapan. Uhuy, bagus. Uhuy, mantap. Kaki angkat. Nyangkut. Awas robek loh. Apanya robek? Kulitnya Kan itu. natural kan itu, kalau kena sangketan itu robek dia. Oke, sudah menunjukkan kilometer 3 lebih 340 meter dengan jarak tempuh 1 jam 37 menit. Kita sudah sampai di pos 3. Wes, mantap. Dengan suhu kita.
Oke, teman-teman, jadi kita sudah sampai di puncak. Gimana, Ce? Mantap jalurnya, apa nggak berasa? Berasa? Oke, jadi kita sudah sampai di puncak ya, teman-teman. Jadi sembari menunggu tim yang lain, jadi teman-teman sudah mulai membuka peralatan dan juga isi dari tasnya ya. Jadi sembari istirahat dan juga kita membuka bekal makanan ya. Oke, ini teman-teman sudah mulai pada ada yang duduk dan juga ada yang sembahyang ya. Oke. Oke, kurang lebih pendakian kita 2 jam dengan kilometer 3 kilo 86 ya, 160. Oke, cukup pendakian yang cukup santai ya. 2 jam itu cukup ideal bagi pendaki pemula. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams alive. Oke, teman-teman. Semua Jadi pendaki sampahnya harus dibawa turun biar hutan biar bersih, bebas sampah. Benar sekali, Pak. Itu. nah, Ini baru contoh yang baik nih. Mantap, mantap. ini Pelang Merah Indonesia keliling. Polo. Semua. Sih. Oh, mantap. Semua harus dibalik. Sedikit ya. Yang tertinggal hanya boleh jejak kaki. Ini dokter kita dari jauh-jauh dari Just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth.
Rain, rain, go away. Been some time since you fixed me. I'll never forget your lighten up. Take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. Call me out if you think I'm ever slipping. Maybe I can turn it around. Oh yeah. Baby, if you want us, you know time is on our side. Things are gonna haunt us, we'll just have to put aside. Now right here, if you just need to cry, come love, share my pillow and rain, rain, go away. Been some time since you fixed me. I'll never forget your Oke teman-teman, jadi kita sudah sampai di starting point ya. Jadi kita bisa lihat bahwa tim ataupun pengelola starting point di Gunung Teng ini sangat profesional ya, karena selain kita sudah bayar, jadi dari sisi fasilitas parkir dan juga helm kita juga sudah dilindungi dengan plastik-plastik seperti ini ya teman-teman. Jadi sangat diapresiasi sekali bagi teman-teman panitia. Pendakian di tempat lain mungkin bisa mencontoh tim yang ada di sini ya. Jadi saya sangat apresiasi sekali. Gimana Ci, aman? Aman. Gimana support pendakiannya? Udah, itu aja. Oke, lanjut teman-teman. Jadi pas istirahat, jadi saya tertuju dengan bangunan yang ada dekat parkiran, dimana setelah saya cek itu ternyata ada tempat pengolahan organik ya, sampah organik, dimana sampah organik yang ini dipakai adalah daun-daun dari pohon-pohon yang ada di sekitar hutan ini ya.
Jadi daun-daun kering itu dikumpulkan sama warga dan diolah menjadi pupuk organik ya. Dan ini adalah salah satu petani yang membudidayakan pupuk organik. Jadi sangat keren sekali ya petani-petani di sini. Jadi selain mengolah sampah organik, jadi bisa juga membuat produk ataupun UMKM kecil ya. Jadi sangat berguna sekali. Dan as per bapaknya ini, jadi pupuk ini itu sudah disebarluaskan di area Bedugul dan juga sampai ke daerah-daerah lain ya. Jadi meskipun prosesnya panjang ya, dari pengumpulan sampah, kemudian dipilah, kemudian dicacah ya tadi di mesinnya itu, kemudian akan didiamkan di plastik hitam yang di sana ya teman-teman, yang di pojok. Itu kurang lebih proses fermentasinya itu sekitar 2 bulanan. Nah, selain menjual produk olahan pupuk organik yang seperti itu, yang kalau nggak salah itu sudah siap dijual, jadi ada beberapa masyarakat juga yang meminta produk organik yang setengah jadi. Jadi dari sampah organik yang daun-daun hutani tersebut, kemudian dipilah, dicacah, kemudian langsung dikirim ke petani. Oke teman-teman, jadi seperti video saya sebelum-sebelumnya, jadi setelah kita melakukan pendakian, jangan lupa untuk makan ya. Nanti kita akan ajak teman-teman makan di salah satu tempat kuliner yang viral di daerah Bedugul. Di mana itu? Let's check it out. Oke teman-teman, setelah melakukan perjalanan sekitar 30 menit dari Bedugul ke arah Denpasar, jadi tepatnya di Desa Luwus, kita akan berhenti untuk makan siang ya teman-teman. Jadi tempatnya itu namanya Warung Babi Guling Menjanji, dimana letaknya ini di daerah Luwus, itu dekat dengan Jogger ya teman-teman. Oke, sebagai informasi, jadi teman-teman kalau mau makan di area Bedugul, untuk menu babi guling, jadi ada 2 sih yang terkenal teman-teman. Jadi yang pertama saya rekomendasikan adalah Warung Babi Guling Menjanji, dan yang lagi satu yang sangat ramai itu Depot Betty namanya teman-teman. Nah, kenapa saya pilih ini? Ya mungkin karena ini preference saja teman-teman. Jadi ini warungnya sudah saya tahu sejak saya SD dan sudah sangat legend ya teman-teman. Jadi kalau nggak salah ini adalah warung babi guling pertama di area Bedugul yang berjualan dari pagi. Nah, tapi sekarang saya nggak tahu apakah dia masih berjualan dari pagi jam 5 apa enggak ya. Tapi dari segi rasanya itu dari saya SD sampai sekarang itu rasanya masih tetap sama dengan varian yang hampir sama ya. Jadi ada lawarnya, kemudian babi guling, kemudian daging keringnya juga, babi gorengnya, kemudian kerupuk dan juga abon. Nah, ini adalah salah satu ciri khas dari Warung Menjanji, di mana dalam satu porsi itu ada abon babi gulingnya. Jadi hampir kalian bisa cek di semua tempat yang ada di Bali, jadi jarang ada jualan babi guling yang ada abon babinya. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Jadi sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa tetap like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Jadi biar kita semakin semangat untuk explore Bali. Dan kalian jika mau bertanya tentang apapun itu tentang Bali, entah tempat wisata, sejarah, budaya, apapun itu, jangan lupa tulis di kolom komentar dan I will make a video for you. Thank you so much for watching. Bye bye.